Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di saluran Sandasan, saluran podcast Lingkar Jatim. Sekarang saya akan berbincang santai dan sandasan dengan Komisioner KI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Komisioner. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aliman, jumpa lagi. Pak Amin. Direktur apa ini posisinya? Ya, cuma host saja di podcast ini. Pak Aminuddin, Komisioner KI Provinsi Jawa Timur. Baik. Di Pak Aminuddin ini sekarang periode keempat ya, ketiga ya, KI Provinsi ya? Ketiga. Periode ketiga. Pak Amin, Undang-Undang KIP ini sebetulnya di Jawa Timur kan sudah dimulai sejak tahun 2010 dulu. Iya, sampai sekarang itu bagaimana menurut Pak Amin tentang masalah keterbukaan informasi publik di Jawa Timur? Sudah bisa dilaksanakan dengan baik apa enggak ya Pak Amin? Baik, kalau bicara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ini kan mulai 2008 diundangkan, kemudian berjalan efektif tahun 2010. Ya. Lalu di tahun 2010 juga itu di seluruh kota, kabupaten, dan khususnya di provinsi, itu hampir secara keseluruhan sudah dibentuk Komisi Informasi Publik di provinsi. Kemudian baru 2010 itulah kemudian Komisi Informasi Jawa Timur sampai hari ini periodenya sudah ketiga. Periode ketiga ya. Sudah berjalan setahun. Jadi kami ini berlima, ada Imaduddin, ada saya, Aminuddin, kemudian ada Mbak Elis, ada Mbak Herma, dan ada Mas Edi. Nah, sejauh ini memang kalau kita betul-betul kita cermati, Undang-Undang Keterbukaan ini memang memberikan ruang publik, ruang keterbukaan di mana semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini badan publik ini boleh diterima, boleh diakses oleh publik. Sejauh ini memang kalau kita lihat di masyarakat itu kan ada 3 kategori. Pertama, masyarakat yang acuh tak acuh terhadap informasi. Mau ada informasi apa saja ini, dia tidak tahu, tidak terlalu menghiraukan. Artinya acuh. Yang kedua adalah masyarakat middle. Masyarakat middle itu kalau dibilang dia perlu, maka dia akan memburu informasi tersebut. Jadi kalau dipandang tidak perlu, ya dia tidak tahu-menahu informasi itu, nggak mau tahu. Kemudian masyarakat yang ketiga ini masyarakat yang informatif, masyarakat yang memang betul-betul hidupnya atau bahasanya tak lepas dari informasi tersebut. Karena dengan itu dia bisa mengakses informasi apapun. Nah, 3 hal ini. Nah, sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sudah melakukan proses menjalankan undang-undang tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa Komisi Informasi ini kan salah satu fungsi tugasnya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini kita namanya adalah Majelis Komisioner yang tugasnya menyelesaikan sengketa informasi, yang sengketa informasi itu terlahir dari pertanyaan-pertanyaan atau permohonan-permohonan yang dilakukan oleh publik kepada badan publik, tapi badan publik tidak merespon atau tidak menjawab. Gini, nah, Pak Amin. Baik. Pelaksanaan Undang-Undang KIP di Jawa Timur itu sudah dimulai tahun 2010-2011 lah, sudah 3 periode. Yang Pak Amin lihat ketaatan Badan Publik Jawa Timur terhadap hak dan kewajiban informasi sebagaimana yang sudah diundangkan oleh Undang-Undang KIP ini berjalan sebagaimana mestinya apa gimana Pak Amin?
Baik, iya, sebenarnya itu sudah diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11. Jadi kewajiban badan publik itu menyediakan informasi setiap saat yang meliputi berbagai hal. Jadi yang perlu disediakan oleh badan publik, ketaatan publik dalam hal ini adalah badan publik itu harus menyediakan PPID di masing-masing lembaganya, ada pejabat pengelola informasi publik. Nah, sejauh ini seluruh kota kabupaten sudah terbentuk itu. Artinya sosialisasi kemudian ketaatan badan publik terhadap undang-undang tersebut dan diatur oleh peraturan Mendagri, Mendagri juga mengatur, itu memang sudah ada, kecuali beberapa aturannya sudah ada memang sejak tahun 2011. Enggak, maksudnya ketaatan badan publik untuk menyediakan informasi yang bisa dengan mudah diakses oleh publik itu menurut pengamatan Pak Amin sudah bagus enggak? Sudah efektif enggak? Sudah dilaksanakan enggak Pak Amin? Khususnya di Jawa Timur lah. Pemprov lah. Kalau secara umum sudah dilaksanakan, karena terbukti di situ ada PPID, begitu kan? PPID itu kan sarana untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan atau permohonan-permohonan informasi yang dilakukan oleh badan publik kepada badan publik. Itu PPID sudah terbentuk. Makanya saya bilang bahwa kalau PPID sudah terbentuk, berarti badan publik itu sudah tahu posisi undang-undang tersebut dan dia melaksanakan undang-undang tersebut. Cuman memang di beberapa kasus yang kita tangani ini kan ada beberapa badan publik yang ketika diminta informasi masih simpang siur. Masih bulat ya. Masih bulat lah. Misalnya begini, kalau di Surabaya ini pemerintah Kota Surabaya atau wali kota itu membuat perwali yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik misalnya. Tetapi model pembuatannya itu konsentrasinya kepada badan publik sentral. Jadi OPD atau dinas-dinas itu tidak diberi kewenangan untuk memberikan informasi pada publik, tapi sentralnya kepada pemerintah kota. Jadi SKPD itu sentral semua ke badan PPID pusat. Dalam hal ini adalah di Humas ya. Kominfo. Posnya dia di Kominfo, Humas. Kominfo. Gitu. Tapi secara prinsipal, kemudian ketika ditanya, secara prinsipal Pak Amin melihat tidak hanya khusus di Pemprov dah. Saya kemarin itu sempat membaca sebuah link berita bahwa salah satu anggota dewan pun kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang sebetulnya dibutuhkan. Ini ada apa sebetulnya? Kalau melihat dari apa yang dijelaskan oleh Pak Amin kan berjalan luar biasa, kayaknya PPD sudah dibentuk dan segala macamnya. Tapi di lapangan Pak Amin, justru ini publik untuk mengakses informasi ini kesulitan gitu. Itu yang terjadi. Gimana tanggapannya Pak Amin? Kalau menurut saya begini, jadi itu kan informasi publik itu kan didapat dari berbagai, kalau di Provinsi Jawa Timur ini kan tidak sentral ya, jadi ada PPID pembantu. Misalnya di provinsi ada PPID sentral yang ditangani oleh Komisi Kominfo, tetapi Kominfo ini berkoordinasi dengan seluruh OPD yang ada, termasuk misalnya sekretariat Dewan, termasuk sekretariat KPU, termasuk sekretariat lembaga-lembaga yang lain ya, badan publik dan lain-lain, itu semuanya mestinya sudah terbentuk. Tetapi memang ketika proses koordinasi ini kadang-kadang masih simpang siur. Jadi misalnya ketika ada publik meminta informasi publik di PPID pembantu dalam hal ini misalnya, atau anggota Dewan atau apa dan sebagainya, mestinya informasi ini bisa diambil dari PPID pembantu yang dikelola oleh sekretariat Dewan, gitu kan? Ini prosedur-prosedur yang kayak gini kadang-kadang masih bulat. Jadi ketika ditanya ini kita belum, misalnya PPID utama ini dia bilang bahwa informasi belum kita dapatkan dari OPD yang berkaitan.
Nah itu nanti masih muter nih, jadi soal teknis saja sebetulnya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya baik. Pak Amin, sekarang itu kan sudah zamannya digital kan. Undang-undang KIP itu sebetulnya memberikan hak dan kewajiban kepada badan publik dan mestinya kan harus bisa memudahkan, tidak diputer-puter semacam itu. Ini salah satu anggota dewan kok justru yang sering justru mengeluhkan tentang masalah bagaimana sulitnya mendapatkan data. Menurut Pak Amin ini wajar nggak? Ini wajar nggak? Dan di situasi di zaman yang sekarang digital mestinya data dan informasi itu kan bisa diakses dari rumah dengan mudah itu, nggak muter-muter secara teknis seperti itu. Wajar nggak Pak Amin kalau seperti ini? Saya kira memang tidak wajar itu kalau kita bilang tidak wajar karena di era keterbukaan, di era di mana digitalisasi semua badan publik itu sudah merebak dan sudah saya kira tidak asing lagi orang ngeklik website ini, website itu kan sudah bisa semua. Iya. Dan saya kira itu ada oknum atau mungkin prosedur yang tidak dipahami, itu satu. Kemudian yang kedua bisa jadi karena di lingkungan tersebut yang ditanya itu alur penyampaian informasinya belum jelas. Jadi mestinya harus dikelola oleh PPID pembantu misalnya berkaitan dengan informasi apa saja. Kan kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu kan ada informasi serta-merta, ada informasi berkala, ada informasi setiap saat, ada informasi yang dikecualikan. Nah ini menurut saya memang harus ada maksimalisasi dari proses di mana badan publik, dalam ini badan publik pembantu, misalnya sekretariat dewan dan lain sebagainya itu kadang-kala mungkin karena pejabat ini sering bergonta-ganti, ya kan? Sehingga ketika ditanya alur informasi yang mestinya sudah diatur dalam undang-undang ini, kadang-kadang tidak paham. Misalnya contoh kasus di beberapa tempat di sidang itu. Pak Amin. Kemarin barusan di Gresik, ya. Pak Amin, Pak Amin kalau curiga bahwa ada ketidakpahaman pejabat publik itu masuk akal nggak Pak Amin? Karena ini sudah 3 periode di Jawa Timur. Apa memang ini ada keengganan di pejabat publik untuk membuka informasi yang sebetulnya menjadi hak publik? Saya melihatnya, uang ini yang rame akhir-akhir ini itu adalah berita dewan, anggota dewan yang sulit mendapatkan data tentang APBD dan segala macamnya. Nah ini kan bukan hanya wajar, bukan hanya tidak wajar, tapi kurang ajar kayaknya Pak Amin. Baik, makanya maksud saya begini, jadi itu kadang-kadang antara koordinasi badan publik itu yang kurang bagus, sistem koordinasinya. Katakanlah ada pembagian PPUD utama, ada PPUD pembantu, itu belum secara keseluruhan bisa dipahami oleh badan publik, karena biasanya tentatif, artinya badan publik yang misalnya dalam 1 tahun itu bisa berganti. Gitu kan? Kepala dinasnya ganti, kemudian kebijakannya itu belum disosialisasikan, akhirnya mereka tidak tahu. Nah ini yang seringkali menjadi salah satu hal yang menjadi kendala, itu satu. Yang kedua bisa jadi memang keengganan badan publik untuk membuka secara keseluruhan yang mestinya sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Melihat hal ini, KI Provinsi apa langkah KI Provinsi ketika melihat ada keengganan dari badan publik untuk membuka informasi publik yang mestinya itu bisa didapatkan dengan mudah, apalagi sekarang bisa disediakan di internet, di digital gitu ya, secara digital bisa diakses dengan mudah. Apa kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh KI Provinsi sebagai pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Nah kalau kita di wewenang KI ini kan KI hanya menerima laporan. Jadi setiap tahun kita mendapat laporan dari seluruh badan publik tentang PID-nya, informasi publiknya, ya kan, DIP, daftar informasi publiknya. Itu pun memang secara keseluruhan belum kita dapatkan. Artinya ketaatan badan publik dilihat dari aspek ini. Jadi ada kewenangan, ada kewajiban badan publik untuk memberikan informasi, daftar informasi publik di setiap tahun.
proses penganggaran dan seterusnya ini belum maksimal. Kemudian jadi langkah KIP, kesimpulannya memang kita tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi dan seterusnya ya. Tapi kita hanya memberikan informasi. Jadi di dalam aturan di keterbukaan informasi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini ada kewajiban-kewajiban badan publik yang harus dilakukan. Nah, kita mengingatkan saja. Itu satu. Saya melihat itu. Amin. Tahun. Amin. Badan Publik Jatim itu seringkali mendapatkan reward dari KI Pusat atas pelayanan informasi publik. Kalau Pak Amin mengiyakan bahwa memang ada ada semacam keengganan badan publik untuk membuka informasi kepada publik agar mudah untuk mengakses ini, apa sebetulnya kriteria-kriteria mendapatkan reward pelaksanaan informasi publik di KI Pusat itu ya Pak Amin ya? Jadi itu biasanya dilakukan melalui namanya kalau setiap tahun kita punya program MONEF, monitoring dan informasi, dan kita punya namanya KI WOT, artinya sejauh mana badan publik ini yang melakukan proses layanan mulai dari layanan informasinya, layanan dokumentasinya, kemudian layanan penyelesaian informasinya itu baik, maka itu dikatakan badan publik yang informatif. Artinya semua informasi yang dimintakan oleh publik dilayani sedemikian rupa oleh publik. Nah, kemarin kalau tahun lalu itu gubernur mendapat reward dari KI itu belum maksimal. Kalau yang paling tinggi ini kan badan publik yang informatif, ini menuju informatif. Kalau Jawa Timur, karena memang menurut kami, mungkin juga belum maksimal dalam hal ini. Pak Amin, Pak Gubernur sekarang itu kan punya program Cetar yang sebetulnya itu ruhnya itu sama dengan Undang-Undang KIP. Program Cetarnya Bu Gubernur sekarang itu berjalan nggak ya sekarang Pak Amin? Saya kira itu memang kita ranahnya gubernur ya, tapi memang kalau kita lihat dari substansi dari apa yang disampaikan tentang Cetar, transparansi, kemudian cepat, kemudian terpercaya dan seterusnya, Cetar itu sangat berkaitan dengan ruh atau substansi dari Undang-Undang Terbuka Informasi tersebut. Tetapi kalau kita lihat fakta ada anggota Dewan yang belum mendapat informasi dan seterusnya, ini kan juga sesuatu yang mungkin masih perlu maksimalisasi dari proses daftar informasi publik dan layanan informasi publik yang baik. Atau kemudian hari ini katakanlah pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini dengan Komisi Informasi Jawa Timur bisa landing begitu, artinya bisa bersama-sama untuk menata keterbukaan informasi Jawa Timur. Saya kira sangat baik karena memang selama ini kita mungkin belum secara maksimal untuk menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan ruh dari substansi keterbukaan informasi kita ini kepada gubernur, sehingga mungkin gubernur masih belum bisa secara maksimal melaksanakan dari substansi keterbukaan informasi tersebut. Pak Amin, Pak Amin nggak curiga bahwa ini adalah persoalan mental pejabat, bukan urusan pemahaman dan kesadaran bukan urusan pemahaman terhadap tugas dan pokok fungsi serta kewajiban dari badan publik dalam menyediakan informasi publik. Ini Pak Amin melihat apakah memang pejabat publik itu teknisnya yang ada masalah, pemahaman terhadap Undang-Undang KIP yang ada persoalan, atau yang menjadi persoalan adalah mental pejabatnya yang tidak mau membuka, Pak Amin? Lah ya itu, mentalitas ini kan kita tidak bisa kita ukur ya, atau kita bisa hanya sekedar indikator saja ya. Indikatornya adalah ketika badan publik itu sudah membentuk BPID, kemudian sudah melayani informasi publik, kemudian sudah menyetorkan daftar informasi publik,
layanan dan informasi yang baik dan seterusnya, ini berarti sudah taat. Artinya sudah ada ketaatan terhadap undang-undang KIP tersebut. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang mungkin dalam hal ini masih belum maksimal, saya katakan begitu kan. Artinya itu belum maksimal itu ada dua hal, bisa jadi mental pejabatnya yang masih paradigmanya ketertutupan begitu. Iya, sesuatu kalau dibuka itu akhirnya masih menjadi momok gitu, atau model prosedur yang belum dipahami secara total. Jadi dua hal itu. Bisa mental, karena mentalnya itu masih tertutup, bisa jadi karena dia tidak paham informasi yang mestinya harus dikelola sebagai badan publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik ini yang belum jelas. Jadi ada situasi kebatinan dari anggota komisioner KI provinsi terhadap pejabat publik dan badan publik yang saat ini sebetulnya kalau pakai bahasanya Pak Amin itu belum maksimal gitu ya. Cuma problemnya adalah sepakat bahwa ada problem mental gitu ya di sini Pak Amin ya. Nah, makanya saya tidak bisa divonis itu loh ya, karena gitu mentalitas ya. Ini tidak bisa diukur ya. Mentalitas tidak bisa diukur. Kalau ya kemudian tadi saya katakan kalau dia sudah punya etikat untuk membuat daftar informasi publik, sudah ada melaporkan setiap tahun daftar informasi publik kepada Komisi Informasi Publik, kemudian ada pelayanan yang sudah terinci dengan baik, itu saya kira ya dikatakan sudah bisa sesuai dengan prosedur. Tapi selama hal yang lain pernah nggak KI mendorong? Tidak dipenuhi. Pernah nggak KI mendorong untuk Badan Publik Jawa Timur itu menggunakan teknologi digital itu ya untuk disediakan di webnya, tidak perlu untuk orang minta-minta manualan seperti dulu itu loh maksudnya Pak Amin. Pernah nggak KI provinsi mendorong itu? Di kita dalam proses SAQ, kalau dalam istilahnya KI Word-nya itu monitoring dan evaluasi di Monef kita itu, kan kita memberikan kuesioner namanya SAQ, itu untuk merekap, jadi informasi badan publik itu kita rinci sedemikian rupa, dan itu pakai web semua. Jadi informasi apapun, apalagi dalam kondisi pandemik ini, mereka kita mintain pertanyaan kuesioner tentang KI Word itu dengan pakai web. Jadi mereka sudah pakai digital secara keseluruhan. Kita tidak harus mengatakan kita mengajak dan seterusnya, tapi secara tidak langsung karena era informasi dan teknologi yang sudah sedemikian rupa, saya kira itu sesuatu konsekuensi logis ya di badan publik, dan buktinya memang kita memberikan peringkat nanti itu melalui SAQ, karena dalam kondisi pandemik ini kita tidak melakukan kunjungan langsung menilai itu, tapi kita lihat dari data-data yang disampaikan lewat online itu. Pak Amin, kalau di DKI itu kan semua orang mudah untuk mengakses APBD dan segala macamnya, informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat publik yang menimbulkan masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif. Lah di Jawa Timur itu nggak ada, Pak Amin. Betul. Itu kalau melihat dari programnya Bu Gubernur Cetar dan segala macamnya dengan KIP itu mestinya tidak jauh beda dong dengan DKI. Tapi kalau di Jawa Timur coba lihat di webnya, ada nggak dokumen APBD yang diupload di webnya? Nggak ada Pak Amin. Apalagi LHP, laporan hasil pemeriksaan keuangan, BPK, nggak ada. Mestinya semua itu kan harusnya itu kalau menurut informasi publik harus disampaikan. Makanya di SAQ kita, di kuesioner kita, di dalam proses menilai badan publik itu ada semua itu, LHKP, kemudian anggaran APBD berapa, partisipasi publiknya berapa, dan seterusnya itu ada semua. Semua kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka mestinya secara undang-undang itu harus dibuka kepada publik. Itu yang kemudian harus digiatkan lagi LSM atau apa saja yang sebagai kritik pada badan publik, harusnya lebih respon terhadap itu. Satu, yang kedua
kita belum pernah dipanggil dalam hal ini, katakanlah gubernur, akan kita soal kepada gubernur untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan transparansi publik, kemudian keterbukaan informasi publik ini belum pernah kita mengajukan beberapa audiensi sampai hari ini belum diterima sama gubernur. Saya kira mungkin itu tindak lanjut kita ya. Kita akan katakanlah menyamakan hal yang mestinya secara cetarnya itu kredonya atau jargonnya beliau ini kan cetarnya dengan cetar itu kemudian kita Komisi Informasi sangat berkaitan langsung terhadap hal tersebut karena diatur sedemikian rupa. Dengan kata lain, dengan kata lain, Pak Amin menyimpulkan bahwa di Jawa Timur itu tidak sepenuhnya menaati tentang masalah pelaksanaan undang-undang KIP ya, karena memang di lapangan masih terjadi kesulitan-kesulitan publik dalam mengakses informasi publik, Pak Amin. Baik, itu yang menilai publik saja saya kira. Saya mengungkapkan fakta saja ya. Yang mempunyai tugas pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu adalah KI, jangan publik. Ini melihatnya KI dalam konteks tugas kewenangannya gimana? Badan publik. Badan publik. Ya, KI ini pelaksananya yang paling utama adalah menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi ini yang menjadi tugas utama. Sosialisasi, kemudian melakukan advokasi beberapa hal yang katakanlah diminta oleh badan publik untuk menjelaskan prosedur, bagaimana membuat informasi, bagaimana keterbukaan informasi, bagaimana apa saja yang perlu disampaikan atau yang dibuat oleh pejabat pengelola informasi publik tentang daftar informasi publik dan seterusnya itu KI bertugas. Tapi kalau mendorong mengkritisi dan lain-lain kita tugasnya KI memang menyelesaikan sengketa, tapi fungsi KI itu melaksanakan KIP kan gitu Pak Amin. Coba Pak Amin simpulkan bahwa Pemprov Jatim itu dalam pelaksanaan undang-undang KIP ini setengah hati kan. Ya Pak Amin, setengah hati Pak Amin. Kalau ini jadi statement bahaya ini. Ya, oke Pak Amin, yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh badan publik dalam konteks ini Pemprov Jatim agar hak-hak publik masyarakat yang diatur dalam undang-undang itu tidak tercederai gitu. Dan bagaimana seharusnya Pemprov Jatim melangkah ke depan agar informasi publik itu bisa dengan mudah diakses oleh publik gitu. Yang terakhir Pak Amin, menuju informatif. Ini kan harapan kita pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan amanat ceplarnya keterbukaan informasi publik ini mampu diakses oleh publik dan tanpa ada kesulitan. Pertama bahwa komitmen gubernur tentang cetar ini perlu diderivasi kalau bahasanya Pak Aliman ya, perlu di downgrade, diturunkan menjadi sebuah implementasi nyata di mana seluruh badan publik di bawah naungan Provinsi Jawa Timur, baik itu OPD, kemudian dinas-dinas yang terkait atau badan publik yang masih berkaitan langsung dengan koordinasi gubernur ini betul-betul ditata secara sistemik. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Komisi Informasi ini ada informasi adalah hak publik yang mestinya harus diketahui oleh publik dan bisa diakses secara terbuka, secara gampang dan tidak dengan prosedur yang bertele-tele. Itu satu. Tentunya itu semua diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan. Kemudian yang kedua, jika terjadi katakanlah kemandekan informasi dan prosedur-prosedur yang kurang sistematis, maka saya kira harus segera diurai hal tersebut sehingga publik dalam hal ini tahu persis apa kebijakan dari negara, dalam hal ini gubernur.
Nah, dalam hal ini gubernur ini semua kebijakannya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak bisa diakses dengan mudah. Itu saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Komisioner, Pak Amin. Mudah-mudahan apa harapan dari Komisi Informasi Jawa Timur didengar oleh Gubernur, karena memang Pak Bu Gubernur ini dulu memang mempunyai semangat keterbukaan informasi publik, meskipun sampai hari ini itu belum diimplementasikan secara nyata di lapangan. Terbukti banyak publik yang masih kesulitan untuk mengakses informasi, khususnya di Badan Publik Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak Amin. Selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan KI Provinsi tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa, tapi bisa mendorong Badan Publik Jawa Timur agar sadar bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah hak dari masyarakat. Assalamualaikum Pak Amin.